Nah, hari ini saya akan membagikan khotbah masih tema bebas, ya. Judulnya Tune In to the Gospel. Tune in to the gospel. Ini bukan tune up ya, ini karena bukan bengkel, jadi tune in to the gospel. Artinya apa sih sebenarnya? Gue pengen kasih istilah yang berbeda aja, sebenarnya sih kalibrasi hati juga ya, tapi ya bikin keren-keren aja gitu ya. Jadi sedikit beda. Tune in to the gospel ya. Ayatnya diambil dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya, karena 2 ayat saja. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Luar biasa, keren banget. Ya, ini adalah ayat dari tesis utama dari kitab Roma. Apa itu tesis utama, Glenn? Jadi tesis utama itu bahwa keseluruhan kitab Roma itu red line-nya diambil dari ayat ini. Jadi waktu kita mau bahas kitab Roma, sebaiknya kita bahas yang terutama dari ayat ini dulu. Nah, kalau Glenn sosokan gitu ya, setiap kali khotbah sekarang pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani gitu ya, bukan karena gue pinter ya guys ya, tapi karena gue takut salah ya, karena dulu dari gereja yang salah ya, jadi takut menafsirkannya salah. Karena doktrin dari Alkitab itu, kalau kalian udah ikut U-Class, kalian akan tahu keabsahan Alkitab, doktrinnya tuh ada ineransi, ketidakbersalahan penulisan Alkitab, yang kedua infabilitas Alkitab ya, doktrinnya itu. Berarti tidak ada kesalahan dalam pengajaran Alkitab ya. Jadi tidak ada kesalahan dalam penulisan dan pengajaran dalam bahasa aslinya, ya kan? Jadi kita harus balik lagi ke bahasa aslinya. Nah, kita akan pertama yang ini. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, apa itu artinya? Dalam bahasa aslinya itu ou epais chut nome. Ya, itu dia. Oke. Ya, agak susah ya. Ini bukan bahasa Korea, bukan. Ini bahasa Yunani ya. Aku tidak malu dalam memberitakan Injil. Nah, kita kan sering malu ya memberitakan Injil. Karena kenapa? Karena kita rasa, gue aja belum benar-benar banget kok hidupnya. Kenapa gue harus ngomong tentang Injil? Gue aja belum kayak Pak Gem gitu ya. Kalau Pak Gem kan ini anak baik-baik ya. Kalau Bu Gemnya kan bocor. Apalagi pastoral yang ini lebih bocor lagi gitu ya. Tapi kalau Pak Gem nih anak baik-baik. Jadi gue belum kayak Pak Gem, kenapa gue harus memberitakan Injil? Nah, malu itu adalah salah satu ekspresi dari dosa. Karena kita fokusnya kepada diri kita. Dan membandingkan diri pada orang lain. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, yang mereka sadari apa? Telanjang. Padahal sebelumnya memang udah telanjang dari dulu-dulu. Tapi mereka enggak menyadari hal itu karena mereka terlalu terfokus kepada Allah saja. Sehingga mereka enggak terfokus pada diri. Waktu kita jatuh dalam dosa, mulai tuh terfokus sama diri. Mulai membandingkan diri kita sama orang lain. Apalagi zaman now, Instagram, semuanya ya, sosmed ya. Wah, dia lebih ganteng dari gue. Lihat Geba mukanya putih bersih gitu ya. Enggak kayak gue gitu kan, bintik-bintik gitu. Ya kan, wah ini kayak oke banget gitu. Kalau yang Korea sekarang lagi hype, wah kayak orang Korea lah pokoknya gitu. Semua lari operasi plastik ke Korea gitu ya. Kita sibuk membandingkan diri sama orang lain. Karena itu adalah refleksi, ekspresi dari dosa salah satunya. Nah, fokus kita itu sebenarnya waktu Injil itu harus terfokus pada Kristus. Karena Kristus yang diberitakan loh guys. Bukan kita. Waktu kita semakin berinjil, kita akan semakin tahu bahwa bukan tentang kita nih semuanya. Bukan karena kita berharga, karena kita lebih keren, makanya kita dipakai Tuhan. Bukan. Kita hanya dilibatkan. Kita hanya dilibatkan Tuhan dalam semua pekerjaan, jadi ini bukan tentang kita lagi. Semua orang gak ada yang sempurna, jadi kalau kalian nunggu untuk sempurna baru memberitakan Injil, nanti begitu di tanah kusir atau di Menteng Pulo baru
memberitakan Injil ya guys ya, di batu nisan kalian. Tapi selama kita hidup, kita masih progressive sanctification. Artinya fokus kita harus pada Kristus saja. Dan pasti orang yang terradiasi Injil, mereka pasti yang sudah mengecap keindahan Injil, nggak akan berhenti membicarakan Injil. Karena terlalu indah. Ya. Sangat indah, sangat enak sekali sampai saudara nggak bisa berhenti untuk membicarakannya. Tapi juga kenapa? Yang pertama kita malu kan, tapi juga orang bukan jadi orang yang nggak tahu malu juga saudara. Ya, nggak tahu malu. Ya, saya kecenderungannya ke sini sih ya. Ya, karena saya memang dari kecil kayaknya urat malunya ketinggalan gitu. Nah, nggak tahu malu karena kenapa? Karena orang yang terradiasi Injil hidupnya tidak akan sama lagi. Apa yang dimaksud dengan nggak tahu maluin? Oh nggak apa-apa, gue beritain Injil aja, gue tetap buat dosa, it's okay. Kan yang kita beritain tentang Kristus. Tapi orang yang terradiasi Injil pasti berubah. Pasti kehidupannya nggak akan sama lagi saudara. Itu pasti. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang akan mengubahkan kita. Pasti deh. Karena kan kalau orang-orang sering ngomong, kemarin juga Noel ngomong, Injil itu bukan yang di tengah-tengah. Ada legalis, ada liberal, Injil tuh bukan di tengah-tengah. Tapi Injil adalah jalan ketiga. Kita gak suka bingung, ini apa maksudnya jalan ketiga. Nah, lo harus ngalamin Injil dulu. Baru lo ngerti, iya emang lain. Lain banget. Kalau kita yang udah terradiasi Injil, kita akan bilang ini lain loh. Kita sendiri bingung. Kenapa ya gue bisa kayak gini? Kenapa ya dulu gue kayaknya gampang marah. Tapi begitu gue kena Injil, kayaknya gue lebih santai. Dulu begitu ngeliat orang lain, gue gampang iri hati. Tapi begitu gue ngeliat, gue terradiasi Injil, kok gue kayaknya lebih santai. Chill. Lebih chill. Anak Jaksel, chill. Ya kan? Nah, Injil, orang yang berinjil pasti akan jujur yang pertama. Dan berani atau kuat di dalam anugerah. Ya. Kita tuh malu, orang yang malu itu pasti gak akan pernah jujur. Karena mereka sibuk menutupi banyak hal di dalam dirinya. Sehingga mereka gak akan jujur. Jadi jangan kaget kalau saudara belum berinjil makanya saudara gak bisa openness, gak apa-apa. Makanya lo harus ngalamin Injil dulu baru kita bisa openness. Kita bisa tahu bahwa semua ini bukan tentang gue tapi tentang Kristus. Buruk-buruknya kita it's okay, gak apa-apa orang tahu. It's okay. Orang yang malu pasti gak akan jujur. Orang yang gak tahu malu pasti gak akan kuat. Karena kenapa? Oke, pemberitaan yang pertama bisa diterima, pemberitaan kedua bisa diterima, pemberitaan ketiga bisa diterima. Tapi kalau kita lihat, nih orang kok gak berubah-berubah cuma pintar ngomong doang. Lama-lama Injil itu gak akan ada kekuatannya lagi. Karena orang gak lihat perubahan itu dalam diri kita. Kita cuma tong kosong bunyi nyaringnya aja. Tapi hidup kita gak merefleksikan kalibrasi Injil itu, gak merefleksikan terradiasi Injil dalam diri kita. Karena Injil itu guys, itu sesuatu yang sebenarnya harus kita nikmati terlebih dahulu. Harus dinikmati, karena makanan enak ya. Kalau makanan enak kan kita coba dulu, baru kita kasih orang lain coba. Ya kalau habis ya udah kita habisin aja sendiri gitu ya. Nah Injil itu seperti itu. Injil itu harus kita nikmati terlebih dahulu. Baru kita bagikan. Harus mulai dari saya, baru kamu, baru mereka. Kan Pak Agem bilang kayak gitu. Jadi mulai dari saya. Nah, itu akan merubah diri kita. Nah, oke. Karena ini jam-jam yang mulai membuat ngantuk dan semuanya. Dan karena di streaming jadi gua gak bisa terlalu bocor juga. Jadi ya udah oke. Mudah-mudahan kalian gak ngantuk ya. Nah terus kekuatan Allah itu artinya dinamis theo atau kuasa Allah. Injil itu bukan sekedar berita. Tetapi ada kekuatan Allah yang efektif yang menyelamatkan. Ya. Ini ada kekuatan Allah yang efektif yang menyelamatkan. Irresistible grace. Kasih karunia yang gak bisa kita tolak. Jadi waktu Injil menabrak kita, bang. Ya, saya pakai kata menabrak, karena benar-benar seperti itu. Sama seperti Paulus di perjalanan ke Damsik, tiba-tiba Injil menabrak dia.
Waktu dia lagi pengen giat-giatnya membunuh orang Kristen, tiba-tiba Injil menabrak di tengah jalan. Bah! Dan Kristus sendiri yang berbicara, Paulus, kenapa? Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Wow. Waktu Injil menabrak kita, itu adalah kasih karunia yang gak bisa ditolak oleh setiap orang pilihannya. Gak peduli saudara nggak niat untuk kenal Tuhan, nggak peduli saudara nggak niat untuk jadi orang berinjil, nggak peduli, itu tetap akan menjadi kekuatan yang efektif masuk ke dalam diri kita. Itu akan mengubah kita. Pasti deh guys. Irresistible grace. Nah, keselamatannya itu apa sih? Ya, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keselamatan Allah itu yang ditulis itu ada soteria. Ini bukan solaria ya, bukan. Solaria tuh kue tiaunya enak ya. Cuma kue tiaunya doang sih, yang lainnya agak kurang ya. Nah, soteria, apa artinya dari soteria? Keselamatan total. Keselamatan total itu artinya bukan hanya pengampunan. Bukan hanya jadi justify sinner. Bukan hanya dibenarkan guys. Tapi ada pengudusan di dalamnya. Setelah dibenarkan, dikuduskan. Baru dimuliakan. Dan ini adalah satu kesatuan yang gak bisa dirubah, yang gak bisa diambil-ambil, dicomot-comot, gak bisa. Kalau saudara udah berinjil, pasti saudara dibenarkan, habis itu dikuduskan. Dikuduskan. Nah, makanya kenapa di gereja itu kita sering ketemu proses, konflik antara satu sama lain. Atau bahkan saat saudara menikah, justru pasangan mula yang akan dijadikan besi, menajamkan besi yang paling memproses kita. Karena kenapa? Karena disitulah proses pengudusan kita. Saudara di gereja, saudara akan nemuin orang-orang yang nyebelin saudara. Orang-orang yang bikin saudara, gitu ya. Di komunitas saudara, saudara akan menemukan orang-orang yang bikin saudara garuk-garuk kepala, ya kan? Garuk-garuk badan gitu ya, itu sih penyakit monyet ya gitu ya. Pokoknya saudara nggak akan nyaman ya. Karena kenapa? Dalam proses ketidaknyamanan itu, saudara sedang disempurnakan menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itu adalah proses pengudusan. Jadi waktu kita lihat orang yang nyebelin, atau kita lihat pasangan kita nyebelin, atau kita ngeliat orang apapun yang nyebelin, sadarlah bahwa semua itu dijadikan Tuhan sarana untuk menguduskan kita. Jadi kita mengucap syukur aja dan minta Tuhan mampukan. Tuhan mampukan gue ngelihat mukanya yang songong banget Tuhan. Mampukan gue ngelihat mukanya yang pengen gue lempar gitu ya saudara. Mampukan gue untuk bisa mengasihi dia. Bukan karena dia layak dikasihi, tapi karena Kristus sudah mengasihi gue. Sadap ya, asik. Nah, jadi seperti itu saudaraku. Jadi pengudusan abis itu akan dimuliakan. Bukan hanya dibenarkan, abis itu dimuliakan. Gak ada pengudusannya, itu salah. Itu kasih karunia yang tidak lengkap. Karena kasih karunia itu pasti soteria. Keselamatannya total. Whole package. Nah, baru yang terakhir. Kebenaran Allahnya apa tuh? Dikaiosyneteo. Kebenaran Allah. Kebenaran Allah ini itu bukan kebenaran moral kita guys. Bukan kebenaran yang dihasilkan dari modifikasi perilaku atau kita sosok menjadi orang yang lebih baik. Tapi kebenaran Kristus yang dikenakan di dalam kita. Ya, ilustrasinya Bugem. Gua nggak akan ulang lagi. Ya, pakai tisu gitu. Ya, jadi kebenaran Kristus yang dikenakan kepada kita. Anugerah. Jadi bukan kebenaran kita. Saya akan kasih contoh ya, satu ayat ya. Kita akan balik dulu ke Matius 5. Setelah ada ucapan bahagia itu di bawahnya ada apa? Ada yang tahu nggak? Ucapan bahagia baru di bawahnya ada apa? Garam dan terang dunia. Oke. Nah, ayat 13a itu ditulis kamu adalah garam dunia. Ayat 14a ditulis kamu adalah terang dunia. Tapi kan kita sering dengar khotbah, kamu harus jadi garam dunia. Kamu harus jadi terang dunia.
Atau kita akan dengar khotbah yang lebih halus gitu, kamu akan menjadi garam dunia. Kamu akan menjadi terang dunia. Ayatnya, boleh baca Alkitabnya, ayatnya, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Apa maksudnya? Ya, kita tuh nggak harus jadi garam dunia. Kita nggak harus jadi terang dunia. Bingung. Karena kita adalah garam. Kita adalah terang. Artinya identitas, guys. Identitas. Saya balik lagi nih. Saya tuh memang turunan hidungnya gede, saudara. Ya, makanya saudara kalau foto saya nggak pernah fotogenik. Saya nggak ganteng kalau di foto. Kalau ketemu lebih ganteng, ya. Kalau ngeliat aslinya lebih ganteng daripada di foto. Beda sama Geba, ya kan? Geba asli sama foto ganteng. Oke. Nah, identitas, ya. Identitas. Ini gue ngomong Geba terus bukan berarti gue homo, ya. Ya, oke. Ya, oke. Nah, gue udah punya istri, ya, dan istri gue salah satu berhala yang harus terus digumuli, ya kan. Jadi gue bukan homo kayak Geb, ya. Ya, oke, mantap. Nah, oke. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu ngomong tentang identitas, guys. Gue waktu kecil gendut. Umur 6 tahun tuh gue kalau gak salah berat gue 60 kilo. Gendut banget, obesitas. Boboho, ya, boboho. Jadi waktu gue kecil, gue gak boleh bocor, ini streaming Ron. Gue gak boleh bocor. Nah, jadi waktu gue kecil, karena gue gendut, ya, pipi gue tembem, hidung gue pesek. Nah sedangkan bokap gue, kakak-kakak gue tuh hidungnya mancung-mancung. Jadi orang-orang pada pikir, nih anak nih beda nih, pesek nih, ya kan. Tapi begitu gue akil balik gitu ya, tiba-tiba gue kurus, terus hidung gue makin gede. Ya, pertanyaannya adalah, gue tidak mengusahakannya. Gue tidak langsung pergi ke Korea, cari operasi plastik supaya hidung gue gede, enggak. Gue tidak mengusahakannya. Karena kenapa? Karena identitas gue orang Manado yang hidungnya tinggi. Itu identitas gue. Ngerti nggak guys? Waktu kalian diangkat anak menjadi anak Allah, ya dalam anugerah, kalian memang adalah terang dunia. Kalian adalah garam dunia. Kalian nggak harus menjadi atau akan menjadi. Kalian sudah jadi terang dan garam dunia. Apa yang harus kita lakukan? Nikmati Kristus saja, berjernih terus sama Kristus, nikmati dia hari demi hari, tanpa sadar lo akan jadi terang dunia. Tanpa sadar lo akan jadi garam dunia. Jadi kata harus itu tidak ada di dalam Injil. Tapi yang harus kita nikmati adalah nikmati Kristus day by day. Terus menerus. Itu adalah iman kepada iman, ada jernih yang indah setiap harinya. Di dalam Kristus. Segala situasi kondisi hidupmu menjadi indah di dalam Kristus. Yang lagi ditinggalin pacar, yang baru ketipu, yang lagi bisnisnya ancur-ancuran, yang belum dapat kerjaan, atau bahkan sebaliknya, yang lagi hidupnya baik-baik aja, yang lagi banyak rezekinya. Segala sesuatu waktu kita nikmati dalam Kristus guys, anehnya, lo tidak akan menjadi terlalu sedih ataupun terlalu senang. Hidup lo akan sama aja nikmat di dalam Kristus. Itu aneh loh, aneh. Kalau dulu sebelum kita kenal Kristus, begitu kita ditinggalin pacar langsung ngedrop banget gitu. Begitu dapat pacar, seneng banget. Habis itu ditinggalin lagi ngedrop terus gitu ya saudara. Roller coaster hidupnya. Tapi begitu lo kenal Injil, anehnya guys, anehnya bisa kayak gitu loh. Nggak terlalu sedih-sedih amat, nggak terlalu senang-senang amat hidup lo. Semuanya kayak sama aja. Karena sama nikmatnya di dalam Kristus dan lo tahu bahwa semua hidup lo ada dalam kedaulatan Allah yang luar biasa. Dan itu membuat jernih kita setiap hari tuh indah gitu. Sampai kita sendiri bingung, kok bisa gini ya? Kok bisa gitu ya?
Dulu kayaknya gak kayak gitu. Makanya itu yang Glenn bilang ini adalah jalan yang ketiga. Gue gak bisa jelasin, tapi lo harus ngalamin. Benar-benar jalan yang baru. Jalan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya waktu kita nikmati Kristus. Yang telah menjadi substitusi sejati kita di atas kayu salib. Waktu kita menikmati itu, kita akan merasakan, wah, kita rest dalam setiap kondisi kehidupan kita, kita rest. Kita nikmati Kristus. Karena yang terpenting tadi, Mei udah bagiin berita anugerah, itu istri saya, ya. Dia pakai baju merah muda bukan berarti istrinya Marco, ya, karena sama-sama pakai baju merah muda, tapi itu istri saya, ya. Nah itu nggak penting sih sebenarnya saya ngomong ini supaya saudara nggak ngantuk aja sebenarnya, ya. Nah, ya, gue jadi lupa gue pengen ngomong apa. Oh ya, dia ngomong tentang berhala hati, ya. Kadang-kadang kita memberhalakan hal-hal yang nggak penting, guys. Kita memberhalakan karir kita pikir dengan karir kita akan mendapat penerimaan. Kita memberhalakan pasangan kita pikir dengan pasangan kita akan mendapatkan kenyamanan yang sejati. Kita memberhalakan uang, kita pikir dengan uang kita bisa mendapatkan segalanya, penerimaan, kenyamanan, apa semuanya. Kita memberhalakan dan menempatkan segala itu menjadi yang lebih tinggi daripada Allah sendiri. Sebenarnya Tuhan itu pengen kita hanya satu-satunya menikmati Dia. Dan memang itu adalah desain awal dari manusia. Desain awal dari manusia itu bukan untuk menikmati berhala-berhala itu dalam hidup mereka. Tapi desain awal dari manusia memang kita adalah penyembah. Penyembah yang hanya bisa dipuaskan oleh satu hal atau satu pribadi atau satu entitas yang bernama Allah Tritunggal. Waktu kita menemukan Allah Tritunggal jadi pribadi satu-satunya yang bisa memuaskan kita, selesai. Lo akan rest. Selesai hidup lo akan rest. Lo akan nikmat. Bukan berarti habis itu lo tidur-tiduran di rumah gak ngapa-ngapain. Enggak, anehnya guys. Karena kuasa Allah itu ditulis dengan dinamis. Ya, kalau dulu di gereja gue yang lama, dunamos, wow, terima, gitu ya saudara ya. Ya oke. Jadi langsung gitu. Nah, karena kuasa Allah itu akan membuat saudara bergerak. Ya. Kuasa Allah akan membuat saudara menjadi sangat aktif, tetapi tidak lelah. Kuasa Allah menjadi sangat membuat saudara menjadi lebih produktif, tetapi tidak berkeringat. Karena kita bekerja dari istirahat kita. Bukan beristirahat dari pekerjaan kita. Wah, ngebingungin ya. Nanti aja gue jelasin. Biarin supaya bingung sedikit ya. Oke, jadi Injil itu bukan harus ini atau harus itu. Tapi hati yang terradiasi Kristus terus menerus setiap saat. Oke guys, jadi Injil itu bukan tentang harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Ini bukan karangan Glenn, ayatnya ada. Yesaya 28 ayat 7 sampai 13. Kita baca ganti-gantian ya. Glenn yang ganjil, saudara yang genap. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi terhuyung-huyung karena minuman keras. Mereka linglung oleh anggur. Mereka goyah karena arak. Mereka pening waktu melihat penglihatan. Mereka terhuyung-huyung waktu memberi keputusan. Saudara. Muntah, kotoran berceceran di mana-mana. Kepada siapakah ia hendak mengajar pengertian dan kepada siapa ia hendak memberi penjelasan tentang berita itu? Kepada anak-anak yang baru lepas susu atau baru berhenti menyusu? Ayat 10, sebab harus ini, harus itu. Aturan demi aturan, ukuran demi ukuran. Di sini sedikit, di sana sedikit. Sungguh oleh orang yang berbahasa ganjil dan bahasa asing, ia akan berbicara dengan bangsa ini. Dia telah berfirman pada mereka, inilah tempat perhentian, biarlah orang yang lelah mendapat istirahat. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka bagi mereka firman Tuhan akan sama. Harus ini, harus itu. Aturan demi aturan, ukuran demi ukuran. Di sini sedikit, di sana sedikit.
supaya mereka berjalan dan jatuh terlentang, sehingga mereka luka, tertangkap, dan tertawan. Wow. Saudaraku, saat saudara mendengarkan pendeta yang khotbah, dia mulai mengkhotbahkan harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu, begini, begitu. Hati-hati saudara. Ya. Karena Injil bukan berkata harus. Tapi Injil tentang mengalami Kristus secara pribadi dalam diri kita. Ini ayatnya ada. Karena di luar Kristus, pemimpin-pemimpin hanya akan dapat menikmati anggur dan arak, yang artinya kenikmatan dunia dan berhala hati. Mereka bisa pakai mimbar ini, tapi mereka tetap memberhalakan uang. Mereka bisa pakai mimbar ini, tapi mereka tetap memberhalakan pengakuan, kuasa. Mereka bisa pakai mimbar ini dengan memberhalakan hati-hati mereka. Memberhalakan berhala-berhala hati mereka. Nah, mereka pasti akan pusing. Jemaat juga jadi pusing. Ya kan? Mereka pening, jemaat juga pening. Mereka goyang, jemaat juga goyang. Pengajaran yang harus ini, harus itu, akhirnya muntah. Frustasi, capek, mual. Kayak Roni waktu beberapa hari lalu. Itulah kita di luar Kristus. Berusaha dengan kekuatan sendiri, pasti akan capek. Seberapa banyak dari kita yang melayani Tuhan tapi capek? Lelah, frustasi, mual. Karena kita pengajarannya selalu harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Itulah hukum. Nah, nanti kita akan belajar nih, apa bedanya hukum dengan kasih karunia. Ya. Nah, kecenderungan dosa itu always lebay atau kurang. Ya kan saudara ya? Always lebay atau kurang. Karena dosa itu artinya adalah harmatia kan, meleset. Ya. Jadi dia lebay atau kurang gitu ya. Lebay kurang, ungke engger gitu. Jadi dia selalu nggak pas gitu saudara. Dan saya dapet quote yang luar biasa banget dari seorang hamba Tuhan yang sangat Injil. Yaitu quote-nya seperti ini saudara. Kembali ke titik nol. Ya, itu bapak-bapak dari SPBU Pertamina yang memberikan quote ini. Kembali ke titik nol. Injil itu akan selalu membawa kita ke titik nol. Guys. Enggak lebay, enggak kurang. Kita tuh lebay kadang-kadang gara-gara kita selalu merasa lebih baik dari orang lain. Gue lebih baik dari orang lain. Gue lebih cantik, gue lebih pintar, gue lebih oke, gue lebih apa semua. Suara gue lebih bagus atau semua deh pokoknya. Gue lebih dari orang lain. Saat kita merasa lebih, maka Injil akan datang pada kita dengan seperti medan magnet negatif. Injil akan berkata, lo orang berdosa Glenn. Tidak ada yang lebih baik. Semua orang telah jatuh dalam dosa. Semua orang telah gagal. Nah Injil itu seperti medan magnet yang beroposit di dalam diri kita. Sehingga dia akan selalu membawa diri kita kembali ke titik nol itu. Saat kita merasa diri kita negatif atau kurang gitu ya. Gue gak layak, gue gak sebaik hidup mereka. Kenapa ya gue selalu gagal, kenapa ya gue selalu gak beruntung. Tapi Injil akan datang sebagai medan magnet positif dalam diri kita. Injil akan bilang, Kristus mati buat kamu. Semua penderitaanmu pernah Kristus rasakan. Dan Kristus beserta dengan engkau. Wow. Lihat kekuatan Injil. Kekuatan Injil itu akan membuat diri kita tuh kembali ke titik nol. Enggak lebay, enggak kurang. Itu luar biasa banget. Dan itu harus kita kalibrasi setiap hari. Kita harus tune in terus menerus dalam Injil sesuatu yang itu, saudara. Dan saya bersyukur ya, saya punya istri yang dalam segala hal tuh berbeda dengan diri saya. Makanya kita diproses dan waktu itu hampir pisah gitu. Karena contohnya ini satu contoh aja nih. Saya kecenderungan saya tuh boros. Istri saya kecenderungannya pelit. Ya kan? Nah,
Dua-duanya dosa guys. Ya, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Dua-duanya dosa. Karena boros itu bukan murah hati, dosa itu bukan bijak. Pelit itu bukan bijak atau hemat, bukan. Ya kan? Jadi dua-duanya melenceng. Nah, Injil itu akan membuat kita terkalibrasi gimana caranya murah hati tapi tetap bijak. Wow. Itu yang akan membuat kita terkalibrasi terus nih. Karena setiap sifat dalam diri kita tuh cenderung lebay atau kurang. Dan itu Injil gunanya seperti itu. Mengkhotbahkan Injil setiap saat dalam hati kita. Itu adalah hal yang baik. Mengingatkan sahabat kita, mengingatkan pasangan kita tentang Injil, itu adalah hal baik. Berantem karena Injil, hal yang baik juga. Sama-sama mengkalibrasi hati. Ya. Kita tahu bahwa hati kita ini berdosa. Hati kita mudah melenceng. Nah, Injil itu bukan meniadakan hukum. Tapi menggenapi hukum. Apa artinya? Hukum Taurat itu gak ada yang salah guys, gak ada yang salah. Tapi masalahnya itu adalah outputnya. Banyak kan kita gak ngerti gimana caranya dapat output itu. Sehingga kita langsung lompat tuh ke outputnya. Itu yang sering kita lakukan. Dan kita gak mampu. Nih, karena sekalipun hati nurani kita, setiap orang tuh dikasih hati nurani. Itu adalah wahyu umum. Karena sekalipun hati nurani kita tahu hukum, tapi kita nggak tahu jalannya. Kita bingung mana yang salah, mana yang benar. Ya kan? Makanya kita tuh selalu berdebat mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Karena sesungguhnya kita ini semua mati. Karena sesungguhnya mati. Kita nggak tahu jalan, kita bingung mana yang benar, mana yang salah, dan kita mati. Dev, boleh bantu Dev? Bantu jemaat supaya nangis. Oke Dev. Ya, ini udah masa saya. Memang gue nggak bisa kalau khotbah lama-lama. Tadi gue udah mau coba lama-lamain tapi nggak bisa gitu. Ya, bantu Dev supaya jemaat pada nangis gitu ya. Tersentuh hatinya. Terus pulang lupa lagi. Ya, okay. Nah, kita tuh nggak, sekalipun hati nurani kita tahu, berzina salah, mencuri salah, iri hati salah. Kita tahu semuanya. Tapi kita nggak tahu jalannya. Kita nggak tahu jalan mana yang benar, mana yang salah, kita nggak tahu. Dan kita nggak berdaya, kita mati. Maka Kristus datang dan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia datang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Untuk menyampaikan hal ini kepada dunia, Kristus gak ngambil jalan yang arogan. Dia gak datang sebagai Thanos yang penuh kuasa untuk hancurin kita semua dan gua raja, enggak. Dia enggak ambil jalan arogan. Tapi dia mengambil jalan salib. Wow. Jalan salib. Kristus rela diludahi, ditampar, dipukul, hingga semua orang melihat mukanya juga malu saudara. Dia kehilangan mukanya di atas kayu salib. Sementara kita cari-cari muka di depan banyak orang. Seakan-akan kita lebih baik daripada yang lain. Kristus rela mengenakan mahkota duri, dikenakan mahkota duri. Itu lambang kehinaan raja yang diolok-olok. Sementara kita terus bersikeras untuk menjadi raja atas hidup kita. Gue raja atas hidup. Gue harus bisa nentuin hidup gue sendiri. Gue harus bisa berdiri atas diri gue sendiri. Kristus rela dicambuk dengan sadis.
dengan berbagai macam cambuk. Sementara kita selalu berusaha dengan tulang punggung kita untuk mencapai sesuatu. Kristus rela memikul salib yang sangat berat. Setelah dipukul, setelah dicambuk dengan kelemahannya, dia tetap berjalan sepanjang Via Dolorosa dengan memikul salib yang berat. Sementara kita ngomel, kita ngeluh, kita nyalahin Tuhan. Kenapa Tuhan lo izinkan hal ini terjadi? Padahal itu karena kebodohan kita sendiri. Kristus rela tak berdaya. Sementara kita terus pura-pura punya daya. Kristus menyerahkan nyawanya. Sementara kita gak pernah mau berserah. Gak rela jalan kita digantikan dengan jalan. Di atas salib, dia menggantikan kita. Segala kegagalan, segala malu, segala ketidakmampuan, dia menggantikan kita. Dan dia selesai. Engkau tidak perlu menambahkan apa-apa di dalam keselamatan yang Tuhan sediakan buat kita. Selesai. You can be rest. Di dalam Injilnya, di dalam kasih karunia-Nya kita beristirahat karena dia sudah selesai. Injil adalah kekuatan kita. Bukan hanya sekedar berita. Bukan hanya yang segera masuk di dalam otak kita. Tetapi itu akan masuk dalam hati kita dan mengubah seluruh hidup kita. Hari ini, bahkan hari yang akan datang. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat kita merasa gak mampu, justru kekuatan Allah sempurna dalam hidup kita. Injil adalah kekuatan kita. Soli Deo Gloria. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus terus menyempurnakannya dalam hati kami. Berbicara lebih dalam lagi dalam hati kami. Agar biar Injil ini bisa menjadi masuk dalam kekuatan hidup kami, Tuhan. Seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku. Kami sombong, kami so tahu, atau kami bahkan merasa penderitaan kami yang paling parah daripada orang lain. Atau kami merasa gak ada yang ngertiin gue, Tuhan. Tapi kami salah, Tuhan. Karena Kristus sangat mengerti penderitaan kami. Saat kami coba cari-cari muka sama orang-orang lain. Saat kami coba mencari keselamatan di tempat yang lain. Kami salah, Tuhan. Karena hanya Engkaulah gunung batu kami, Tuhan. Hanya Engkaulah sumber keselamatan kami, Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami perlukan. Tidak ada yang lain. Bukan uang, bukan pasangan, bukan karir, bukan apapun itu, Tuhan. Tapi hanya Kristus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Engkau segalanya buat kami. Kami mengucap syukur untuk Injil kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara.